Shawty had them apple bottom jeans with the fur. The whole club was looking at her. She hit the floor. She hit the floor. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Citra Dwi Juliana Sidabutar. Saya berasal dari Universitas Lancang Kuning dan sekarang saya lagi menjalani semester 4. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa pengertian dari keuangan syariah. Di sini saya memenuhi perintah dari guru saya untuk memenuhi syarat UTS saya. Pengertian lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya untuk pendanaan serta dengan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga atau persentase. Meskipun demikian, kegiatan usaha lembaga ini dapat berupa penghimpunan dana saja, menyalurkan dana saja, atau keduanya sekaligus. Lembaga keuangan dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan konvensional lebih menggunakan sistem bunga dalam penyelenggaraan sistem keuangannya, sedangkan lembaga syariah lebih mengedepankan bagi hasil dan beberapa akad muamalah. B. Prinsip dasar lembaga keuangan syariah. 1. Bebas dari unsur maisir, gharar, dan riba. Gharar artinya menipu, riba adalah suatu tambahan yang tidak ada pendanaannya. Maisir atau dikenal dengan perjudian. 2. Menjalankan bisnis atau aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan yang sah menurut syariah Islam. Misalnya, akad yang dilakukan harus memenuhi syarat dan rukun harus sesuai dengan ketentuan fikih muamalah. 3. Menyalurkan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. C. Jenis-jenis lembaga keuangan syariah. Yang pertama, perbankan syariah. Fungsinya didirikan bank syariah adalah A. Mengarahkan agar umat Islam dalam melaksanakan kegiatan muamalah secara islami dan terhindar dari praktik maghrib. B. Menciptakan keadilan dalam bidang ekonomi dengan melakukan pemerataan dalam melalui investasi. C. Meningkatkan kualitas hidup umat manusia dengan jalan membuka peluang usaha lebih besar. Yang kedua, asuransi syariah. Merupakan asuransi yang bersumber hukum, akad, dan jaminan, dan pengelolaan investasi, pemilikan, dan sebagainya berdasarkan nilai-nilai dan prinsip syariah. Kedua, asuransi syariah atau tafakui merupakan asuransi yang bersumber hukum, akad, dan jaminan pengelolaan dana, investasi, kepemilikan, dan sebagainya berdasarkan atas nilai dan prinsip syariah. Yang ketiga, pasar modal syariah. Kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UPM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang keempat, reksadana syariah adalah wadah dan pola pengelolaan dana modal bagi kesimpulan investor untuk menginvestasikan dalam instrumen investasi yang tersedia di pasar dengan cara membeli unit penyertaan reksadana yang harus berdasarkan daftar efek syariah yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI yang bekerjasama dengan BPOM. Lembaga keuangan. 5. Pengadilan syariah. Lembaga pembiayaan dengan sistem gadai yang sesuai dengan prinsip syariah. Akad yang digunakan yaitu akad rahn dan akad ijarah. 6. Baitul mal wa tamwil dan koperasi syariah. D. Prinsip manajemen dalam lembaga keuangan syariah. 1. Dalam menerima investasi, lembaga keuangan syariah harus dengan watfa Dewan Pengawas Syariah. 2. Hubungan antara investor pengguna dana, lembaga keuangan sebagai
Medari institution berdasarkan kemitraan bukan hubungan debitur-kreditur. 3. Konsep yang digunakan berdasarkan prinsip kemitraan bagi hasil pinjam-meminjam guna transaksi sosial. Yang keempat, menggunakan investasi halal dan tidak menimbulkan kemudaratan serta tidak merugikan syariat Islam. Akad-akad muamalah dalam keuangan syariah. 1. Menghimpun dana. Al-waidiyah adalah kepentingan barang uang antara pihak yang mempunyai barang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan menjaga keselamatan, keamanan, dan keutuhan barang tersebut. Kedua, pembiayaan atau penyalur dana. Al-wadiyah terdiri dari 2 jenis, yaitu yang pertama, wadiyah yad al-amanah adalah di mana pihak penerima tidak diperkenankan menggunakan dan bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan kelalaian penerima titipan. Yang kedua, wadiyah yad al-damanah adalah di mana pihak penerima titipan dapat memanfaatkan dan bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang titipan. Dapat diaplikasikan dalam safe deposit box. B. Al-mudabarah adalah perjanjian di mana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan usaha tersebut. Keuntungan hasil usaha dibagi berdasarkan porsi yang telah disepakati bersama sejak awal. Yang pertama, rekening. Investasi umum, bank menerima simpanan nasabah yang mencari kesempatan investasi atas dana mereka. Berdasarkan prinsip mudabarah mutlagah atau unfrequent investment account. Yang kedua, rekening. Investasi khusus, bank bertindak sebagai manajer investasi bagi nasabah untuk menginvestasikan dana tersebut kepada usaha atau proyek yang mereka setujui. Rekening dioperasikan berdasarkan prinsip mudabarah mukayadah. Yang ketiga, rekening tabungan mudabarah. Yang keempat, tabungan tidak dapat ditarik sewaktu-waktu seperti tabungan haji atau tabungan kurban. B. Bagi hasil. Yang pertama, akad musyarakah. Pembagian sebagai modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan. Hasil usaha bersih dibagi antara bank dengan pengelola usaha. Pada akhir jangka waktu pembiayaan dana dikembalikan kepada bank. Kedua, akad mudarabah. Bank bertindak pemilik modal dan nasabah bertindak sebagai pengelola. Jika proyek mendapatkan keuntungan, maka akan dibagi sesuai kesepakatan awal. Sedangkan jika terjadi kerugian yang bukan karena kelalaian nasabah, maka itu menjadi resiko bank. Mudarabah merupakan kontrak profit dan losing sharing. Yang ketiga, jasa pelayanan. Al-kafalah, pemberian jaminan oleh bank sebagai penanggung jawab kepada pihak ketiga atas kewajiban pihak kedua. Atas pemberian jaminan ini, bank memperoleh fee. B. Al-hiwalah, yaitu jasa pengalihan tanggung jawab pembayaran utang dari seorang yang berutang kepada orang lain. Atas jasa pengalihan utang ini, bank memperoleh fee. C. Al-wakalah, yaitu jasa melakukan tindakan atau pekerjaan mewakili nasabah sebagai pemberi kuasa. D. Al-ran, yaitu pembiayaan berupa pinjaman dana tunai dengan jaminan barang bergerak yang bernilai relatif tetap seperti emas, perak, intan, berlian, dan lain-lain dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Bank memperoleh pendapatan berupa sewa tempat penyimpanan jaminan. E. Al-jualah, yaitu jasa pelayanan pesanan tertentu dari nasabah, misalnya untuk memesan tiket pesawat, memesan barang menggunakan debit, kredit, cek, transfer, dan memperoleh fee. F. Problematika penerapan. Sekian penjelasan tentang keuangan syariah dari saya. Jika ada perkataan yang kurang menyenangkan, tolong dimaafkan, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan saya mengucapkan terima kasih.